Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dari STAI N2 Kuala Tungkal dengan nomor induk 2121048. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas awal semester dengan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, dan Ilmu Budaya Dasar oleh dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SH.MH. Di tugas ini ditugaskan untuk menjelaskan definisi dari ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar. Serta apa saja tujuan untuk mempelajari ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar ini. Baiklah, apa yang dimaksud dengan ilmu alamiah dasar? Ilmu alamiah dasar dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta sehingga terbentuklah konsep dan prinsip. Ilmu alamiah dasar hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang bersifat esensial. Nah, ilmu alamiah dasar merupakan disiplin ilmu yang bisa berubah sesuai dengan kemajuan zaman. Jadi ilmu alamiah dasar ini dia mengikuti zaman yang dilalui. Ilmu alam dasar memusatkan perhatiannya dalam menanggapi kenyataan-kenyataan yang diwujudkan oleh lingkungan alam. Dengan memanfaatkan keahlian dalam ilmu-ilmu alamiah seperti astronomi, biologi, kimia, fisika, dan geologi. Ilmu alamiah dasar ini mengkaji gejala-gejala dalam alam semesta seluruhnya sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Dan pengertian lain dari ilmu alamiah dasar ini adalah suatu pengetahuan atau ilmu teoritis yang diperoleh dengan cara khusus, yaitu dengan cara observasi, eksperimen, penyimpulan, dan penyusunan teori. Nah, apa saja sih tujuan mempelajari ilmu alam dasar ini? Tujuan mempelajari ilmu alamiah dasar adalah untuk mengetahui perkembangan teknologi dan dampaknya serta hubungannya terhadap masyarakat dan alam semesta. Juga untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana perkembangan kehidupan makhluk hidup dari zaman purba hingga sekarang. Contohnya, orang zaman sekarang mengetahui bagaimana kehidupan orang pada zaman dahulu, bagaimana cara mereka hidup, tolong-menolong, mencari sumber makanan, dan sebagainya. Dan menganalisis suatu pengalaman melalui fakta-fakta yang ada. Ilmu alam juga membahas dimulainya terciptanya alam semesta hingga sekarang. Sehingga menjadi tanggap terhadap suatu masalah yang terjadi ketika kita menciptakan generasi yang mampu menganalisis dan memberikan sebuah solusi dalam sebuah permasalahan.
mengenai alam semesta dan masalah-masalah yang terjadi. Menciptakan generasi yang mampu memanfaatkan gejala-gejala yang ada di alam semesta ini untuk diolah sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dan masyarakat juga mengetahui bagaimana cara untuk mencegah terjadinya kerusakan ataupun masalah-masalah pada alam. Dan memberikan wawasan, pengetahuan, pengertian, serta apresiasi terhadap objek dan cara-cara pendekatan dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi, serta memberikan bekal untuk memanfaatkan bahan dan cara pemikiran, pendekatan, dan hasil dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud atau definisi dari ilmu sosial dasar? Ilmu sosial dasar merupakan suatu pengetahuan yang dikembangkan sebagai usaha pendidikan. Adapun pengertian dari ilmu sosial dasar adalah pengetahuan yang mempelajari tentang masalah-masalah sosial, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat, dengan menggunakan berbagai macam pengertian, seperti fakta, konsep, maupun teori. Nah, hal-hal yang disebutkan berasal dari berbagai bidang pengetahuan dalam ilmu-ilmu sosial. Misalnya, ilmu sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, dan lain-lainnya. Ilmu sosial bukanlah gabungan dari ilmu-ilmu sosial yang dipadukan karena masing-masing disiplin ilmu sosial dasar dan disiplin ilmu tersendiri. Ilmu sosial dasar tidak memiliki objek dan metode ilmiah seperti ilmu alamiah dasar tadi. Ilmu alamiah dasar dia mempunyai metode ilmiahnya tersendiri karena memahami tentang bagaimana alam semesta tercipta, gejala, dan masalah-masalahnya di lingkungan masyarakat. Namun berbeda dengan sosial, dia tidak memiliki metode ilmiah khusus untuk mengembangkan suatu penelitian dan disiplin ilmunya. Pengertian lain dari ilmu sosial dasar merupakan suatu bahan studi atau program pekerjaan yang khusus dirancang untuk kepentingan pendidikan atau pengajaran yang diberikan di perguruan tinggi di Indonesia. Apa sih tujuan dari mempelajari ilmu sosial dasar? Nah, salah satu dari tujuannya adalah memahami dan menyadari adanya kenyataan sosial dan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Peka terhadap masalah-masalah sosial yang ditanggapi untuk ikut serta dalam usaha-usaha menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi kita ini termasuk adalah makhluk sosial di dalam masyarakat saja contohnya. Juga menyadari bahwa setiap masalah sosial yang timbul dalam masyarakat dan memahami jalan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Bagaimana kita dapat bersosialisasi di dalam masyarakat? Bagaimana caranya kita menindak sikap kita dalam bergaul, dalam berkomunikasi, serta menyampaikan pendapat di masyarakat. Kelak ketika sudah bergabung di masyarakat, kita bisa berinteraksi, menyampaikan aspirasi kita kepada masyarakat luas. Nah, juga di sini apa sih pengertian dari ilmu budaya dasar? Secara umum, ilmu budaya dasar adalah ilmu yang mempelajari jalan atau arah bertindak
berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani. Pengertian lain adalah ilmu budaya dasar adalah suatu ilmu yang mempelajari dasar-dasar pengertian konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah kebudayaan. Dan tujuannya adalah mengusahakan kepekaan terhadap mahasiswa, terhadap lingkungan budaya, sehingga kelak bisa beradaptasi dengan budaya-budaya yang ada. Memberikan kesempatan untuk memperluas pandangan terhadap kebudayaan serta mengembangkan daya kritis, mengusahakan wahana komunikasi para akademisi agar lebih mampu berdialog satu sama lain. Nah, tugas yang selanjutnya adalah menjelaskan bagaimana cara bisa mengembangkan antara alam, sosial, serta masyarakat menurut pendapat saya sendiri. Menurut pendapat saya, manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi antara sesama. Interaksi itu disebut juga sosial yang menghasilkan kebiasaan, kepercayaan, hingga norma yang membentuk kebudayaan. Sehingga berdasarkan interaksi itu, kita juga mengetahui bagaimana kebudayaan di dalam masyarakat tersebut. Bagaimana caranya kita bisa berikut serta dalam kebudayaan, dalam adat istiadat yang sering dilakukan oleh masyarakat. Manusia juga beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal, mengikuti pola keseimbangan, pola pikir yang ada di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian, tugas yang selanjutnya, jelaskan dan uraikan tentang problem sosial dan pendekatan apa saja yang dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di sosial. Problem yang sering terjadi adalah perbedaan pendapat antara masyarakat, orang yang satu dengan orang yang lain, terus kemiskinan, kriminalitas, dan kesenjangan sosial atau perbedaan ekonomi yang terjadi. Dan untuk memecahkan masalah tersebut, seseorang harus mengetahui bagaimana bahasa, sikap, serta kehidupan sosial masyarakat tersebut, sehingga memudahkan komunikasi dan menghindari terjadinya kesalahpahaman. Selain itu juga harus memahami aspek-aspek seperti sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial psikologi, serta seterusnya. Karena tanpa memahami hal tersebut, maka terjadilah perpecahan masalah dan tidak dapat menyelesaikannya, malah menimbulkan masalah baru. Nah, karena itu kita harus juga melakukan penelitian bagaimana lingkungan masyarakat tersebut, sehingga kita dapat merumuskan permasalahan tersebut secara tepat dan benar. Nah, mungkin ini penyampaian tugas saya. Mungkin masih ada kata-kata dan pemikiran yang masih belum luas, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Dan cukup sekian penjelasan tentang ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar dari saya. Jika ada salah kata ataupun mungkin sedikit salah pengucapan kalimat-kalimat, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.